Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Fauzia dari kelas 12 MIPA. Di sini saya dan kelompok saya yaitu kelompok 4 yang terdiri dari Najma Alpiani, Kaila Zahra, Rahma Fauzia, Rangga Ardiansyah, dan Sarah Nur Alpiani ingin mempresentasikan materi Saddu Zudariyah dan Urf. Saat Zudariyah. Secara bahasa, kata saddu berarti menutup dan kata zariyah berarti wasilah atau jalan ke suatu. Saddu zariyah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu. Contohnya, seorang yang memiliki atau dikenai zakat akan tetapi belum genap 1 tahun dia menghibahkan hartanya kepada orang lain. Hibah dalam syariat Islam adalah perbuatan yang baik yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Tetapi jika niatnya tidak baik, misalkan menghibahkan harta untuk menghindari kewajiban membayar zakat, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Kedudukannya sebagai sumber hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan saddu zari'ah sebagai sumber hukum. Menurut Imam Malik bahwa saddu zari'ah dapat dijadikan sumber hukum sebab sekalipun mubah akan tetapi akan dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Al-Qurtubi, seorang ulama mazhab Maliki, menyatakan sesungguhnya apa-apa yang dapat mendorong terjerumus kepada perkara yang dilarang atau maksiat ada kalanya secara pasti menjerumuskan dan tidak pasti menjerumuskan. Yang pasti menjerumuskan kepada maksiat bukanlah termasuk saddu zari'ah, tetapi harus dijauhi, sebab perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Yang tidak pasti menjerumuskan kepada maksiat, itulah yang termasuk saddu zari'ah. Guna menjauhkan diri dari terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka kita wajib menjauhkan diri dari perkara-perkara yang lahirnya mubah tetapi lambat laun dapat membawa dan mendorong kita kepada perbuatan maksiat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa syadud zari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan sebagaimana yang mubah dalam sebuah hadis Nabi SAW yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Bagi siapa yang berputar-putar di sekitar larangan Allah, lama-kelamaan akan melanggar larangan tersebut. Lanjut kepada pengertian al-urf, yaitu di mana di sini dijelaskan yang dimaksud dengan al-urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan. Menurut ahli syar'i bahwa antara adat istiadat dengan urf amali itu tidak ada bedanya. Contoh, urf amali adalah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucap sigot yang diucapkan. Yang kedua, contoh urf qauli adalah orang yang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan. Macam-macam al-urf dan hukumnya. Urf sahih, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Contoh, orang yang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar berupa emas dan pakaian. Urf jenis ini diperbolehkan dan bahwa harus dilestarikan sebab sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahat bagi manusia. Uruf fasid yaitu apa yang dikenal itu bertentangan dengan syara. Orang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan riswah. Uruf jenis ini hukumnya haram sebab bertentangan dengan ajaran agama dalam suatu kaidah dinyatakan yang artinya tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khalik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.